kekecewaan. Bisa kita pahami bersama ya, orang-orang tersebut tetap melaksanakan sholat walaupun di mana waktunya. Artinya mereka tetap memenuhi kewajiban mereka untuk sholat dan beribadah dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau memendekkan atau meringkas rakaat sholat yang berjumlah 4 menjadi 2 rakaat. Sholat fardu yang dapat dikosor meliputi sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Dikosor tidak semua gordian atau perjalanan mengakibatkan hukum boleh mengkosor sholat. Diperbolehkan sholat jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Misalnya, 1. Tujuan bepergian sebenarnya wajib dilakukan dan diperbolehkan atau umrah. 2. Jarak tempuh bepergian adalah 48 mil. Maksudnya atau ukuran yang berlaku pada masing-masing wilayah. Jika dihitung waktu, jarak tempuh diperkirakan 1 hari semalam atau 24 jam. Ada beberapa perubahan dalam hitungan modern saat ini. Di antaranya ada yang bilang 80,1 km, 80 kilo, 88, 96, dan benar 2 jam. Tapi menurut mayoritas ulama adalah 119,9 atau 120 km. Kemudian menggunakan alat transportasi paling terbesar itu yaitu onta atau keledai. Yang selanjutnya, tentunya boleh mengkosor ketika telah keluar dari wilayah administratifnya, misalnya di luar kabupaten atau di luar provinsi. 4. Sholat yang dikosor bukan sholat yang berstatus sunnah atau fardhu, tapi harus sholat pada waktunya atau pada saat itu juga. Selanjutnya, berniat mengkosor sholat bersamaan dengan takbiratul ihram. Niat harus tetap terjaga hingga selesainya sholat. Ketika di tengah ragu apakah qasar atau sholat sempurna, maka wajib menyempurnakan sholatnya dengan tidak perlu membandingkan lebih. Jadi tinggal melanjutkan saja. Dan jika dilaksanakan secara berjamaah, dianjurkan tidak bermakmum pada imam yang telah qasar. Menggunakan sholatnya sendiri. Yang ketujuh, mengetahui kiat-kiat mengkosor sholat bukan hanya sekedar saja. 8. Meyakini masih belum sampai tujuan. Bila ragu atau yakin telah tepat tujuan, maka hanya belum berbuat yang tetap harus melanjutkan sholatnya. Dan yang terakhir, kebolehan melaksanakan sholat qasar kan karena unsur tidak aman. Dan hadis yang berikutnya menjelaskan tentang Nabi mempraktikkan sholat qasar. Hadis dan hadis di atas merupakan dasar hukum bolehnya melaksanakan sholat qasar. Hukum boleh karena ada sebab yang melatar belakanginya. Sebab diperbolehkannya adalah potensi munculnya serangan tiba-tiba dari pihak musuh, sehingga menyebabkan rasa was-was atau khawatir dan ketakutan. Nah, dalam kondisi aman dan damai, sholat qasar masih diperbolehkan sebagai bentuk anugerah atau pemberian keringanan Allah kepada hambanya.
Keringanan dapat dipergunakan selama syarat-syarat qasar yang telah kita pelajari sebelumnya itu terpenuhi semuanya atau syarat-syaratnya. Yang berikutnya adalah sholat jamak qasar. Pengertian jamak qasar adalah sholat yang menggabungkan jamak dan qasar dalam satu pelaksanaan sholat. Contohnya, pelaksanaan sholat zuhur dan asar yang masing-masing dilaksanakan dengan 2 rakaat, tetapi juga dilaksanakan pada satu waktu. Boleh di waktu sholat zuhur atau sholat asarnya. Untuk pemaduan kriteria diperbolehkannya sholat jamak qasar sebagai berikut. Sholat itu memiliki atau terdiri dari 4 rakaat. Jika qasar sholat, maka iya, tapi kalau jamak itu tidak 2. Sedangkan dalam bepergian dengan jarak yang telah disampaikan mengenai syaratnya itu 120 km sama. Keduanya antara jamak dan qasar memiliki syarat yang sama, minimal perjalanan 120 km. Dan yang ketiga, berada dalam kondisi hujan deras dengan cuaca yang dingin dan ekstrim. Kalau qasar iya, tetapi kalau jamak tidak. Nah, boleh melaksanakan sholat dengan jamak qasar bagi orang yang bepergian dengan jarak kurang lebih 120 km. Selain itu, masing-masing sholat yang hendak dijamak qasar adalah 4 rakaat jumlahnya. Oleh karena itu, sholat yang dapat dilaksanakan dengan jamak qasar hanya sholat zuhur dan asar dalam keadaan bepergian. Lalu, bagaimana jika sholat yang hendak dilaksanakannya adalah sholat maghrib dan isya? Boleh menjamak sholat keduanya dalam satu pelaksanaan, tetapi sholat maghribnya tetap dilaksanakan secara lengkap rakaatnya, yaitu 3 rakaat. Sedangkan sholat isyanya boleh dilaksanakan dengan cara mengqasar. Mengenai tata cara jamak qasar, bagaimana kita mengerjakannya? Sama seperti dalam pelaksanaan sholat jamak dan qasar. Untuk sholat zuhur dan asar pada umumnya, perkara yang membedakannya hanya terletak pada niat pelaksanaan sholatnya saja. Contohnya di bawah ini. Yang pertama, niat sholat jamak qasar. Sholat zuhur dan asar dengan jamak takdim, berarti dilaksanakan kalau sholat zuhur dan asar di waktu zuhur kalau jamak takdim. Kalau jamak takhir berarti di akhir, di asar. Nah, ini contoh yang jamak takdimnya. Usolli fardhu dhuhri qasran majmu'an ma'al asri jama'al taqdimi ma'muman lillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat mengqasar sholat zuhur yang dijamak dengan sholat asar dengan jamak takdim sebagai imam atau makmum hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah mengucapkan salam dalam rakaat kedua, berdiri dan berniat mengerjakan sholat asar bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram. Jadi berurutan, sholat zuhurnya dulu 2 rakaat dan asarnya 2 rakaat. Niat sholat jamak qasar, sholat zuhur dan asar dengan jamak takhir, berarti yang ini adalah dilaksanakan di waktu sholat asar. Niatnya, bacaannya usolli fardhu dhuhri qasran majmu'an ma'al asri jama'an takhiri ma'muman atau imama lillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat mengqasar sholat zuhur yang dijamak dengan sholat asar dengan jamak takhir sebagai imam atau makmum hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah mengucapkan salam dalam rakaat kedua, berdiri lagi dan berniat mengerjakan sholat asar bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram. Yang ketiga, niat jamak qasar sholat maghrib dan isya dengan jamak takdim, berarti ini kan dilaksanakan di waktu maghrib. Niatnya, usolli fardhul maghribi thalatha rakaati majmu'an ma'al isya'i jama'al taqdimi ma'muma lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat mengerjakan sholat maghrib 3 rakaat yang dijamak dengan sholat isya dengan jamak takdim sebagai imam atau makmum kalau misalnya sendiri.
kalau misalnya jadi makmum ya, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengucapkan salam dalam rakaat ketiga, berdiri dan berniat mengerjakan sholat isya bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram. Yang punya niatnya usolli fardhul isya'i raka'ataini qasrul majmu'an ma'al asri ma'al maghribil isya'i jama'at taqdimi ma'muman lillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat mengerjakan sholat isya dan 2 rakaat dengan qasar yang dijamak dengan sholat maghrib dengan jamak takdim sebagai imam atau makmum hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Niat sholat jamak qasar, sholat maghrib dan isya dengan jamak takhir. Niatnya usolli fardal maghribi salasa raka'atin majmu'an ma'al isya'i qasran jama'at takhiri ma'muman lillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat mengerjakan sholat maghrib 3 rakaat yang dijamak dengan sholat isya secara qasar dengan jamak takhir sebagai imam atau makmum hanya semata-mata karena Allah. Setelah mengucapkan salam dalam rakaat ketiga, berdiri lagi dan berniat mengerjakan sholat isya bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram dengan niat sebagai berikut: usolli fardhul isya'i qasran majmu'an ma'al maghribi jam'at takhiri ma'muman lillahi ta'ala. Kalau misalnya kita makmuman, yang artinya aku berniat mengerjakan sholat isya secara qasar yang dijamak dengan sholat maghrib dengan jamak takhir sebagai imam atau makmum hanya semata-mata karena Allah. Harus diingat ya, kalau misalnya kita menjadi imam maka imam lillahi ta'ala. Kalau kita menjadi makmum lillahi ta'ala. Demikian untuk materi singkatnya. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa komentar pada bawah, pada kolom komentar di bawah ya di YouTube ini. Untuk tugas kalian di rumah, tolong tuliskan kembali niat sholat jamak takdim, jamak takhir, jamak qasar di atas ke dalam buku tugas kalian. Sekian dari saya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.